Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang ilmu leak calon arang. Silahkan disimak. Di tengah gelapnya malam di balik kuno, kisah tentang calon arang masih terus bergema, seolah tidak pernah padam dalam ingatan orang-orang yang percaya pada kekuatan gaib. Calon arang dikenal sebagai seorang perempuan sakti yang menguasai ilmu leak, ilmu hitam yang mampu menakutkan siapa saja yang melihat wujudnya. Di balik namanya yang menyeramkan, ia juga membawa simbol rasa takut sekaligus rasa hormat terhadap kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Orang-orang desa sering berbisik, menyebut namanya dengan hati-hati, takut roh jahat mendengar dan datang menghantui rumah mereka. Bayangan tubuh hitam dengan wajah menakutkan sering digambarkan dalam mimpi buruk orang-orang yang ketakutan. Kisahnya tidak sekadar legenda, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, cerita ini hanyalah dongeng pengantar tidur yang menegangkan. Namun bagi yang lain, kisah ini adalah nyata, sesuatu yang pernah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Calon arang adalah lambang kegelapan, bayangan yang selalu menghantui di setiap perayaan sakral. Dan hingga kini, kisah itu terus hidup, seakan ingin mengingatkan bahwa ada batas antara manusia dan dunia gaib. Calon arang bukan sekadar nama, melainkan sebuah gambaran dari murkanya seorang ibu yang merasa dilecehkan oleh kerajaan. Ia adalah janda yang kehilangan rasa keadilan, dan dari luka itulah lahir amarah yang membara. Anaknya yang tidak kunjung mendapat pasangan karena reputasi sang ibu, membuat hatinya semakin pahit dan penuh dendam. Dalam keputusasaan, ia menenggelamkan dirinya dalam ilmu hitam, mempelajari rahasia leak dari guru-guru gaib yang tersembunyi di hutan gelap. Ritualnya dilakukan pada malam hari, dengan dupa, darah hewan, dan mantra yang tak bisa dimengerti oleh telinga biasa. Semakin lama, kekuatannya makin menjadi, membuat seluruh desa dicekam ketakutan tanpa henti. Ia mampu mengubah wujud menjadi binatang menakutkan, bahkan makhluk yang tak pernah dikenal dalam dunia nyata. Suara tangis, jerit, dan angin menderu menjadi pertanda bahwa ia sedang beraksi. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan, matanya menyala bagai bara api di kegelapan malam. Dan orang-orang desa hanya bisa bersembunyi di balik pintu, berdoa agar terhindar dari murkanya. Ilmu leak yang dimiliki calon arang bukanlah sekadar sihir, melainkan perjanjian dengan roh-roh jahat yang haus akan tumbal. Dalam setiap ritualnya, ia memberikan sesajen berupa darah ayam, babi, atau hewan lain untuk memuaskan makhluk gaib. Tapi ketika amarahnya memuncak, tumbal itu tidak lagi cukup, dan yang dicari adalah jiwa manusia. Konon, anak kecil sering menjadi incaran karena jiwa mereka dianggap murni dan penuh energi. Desa-desa di sekitarnya sering kehilangan anak tanpa jejak, hanya menyisakan tangis keluarga yang hancur. Cerita ini menyebar, menambah ketakutan sekaligus memperkuat citra calon arang sebagai penyihir paling berbahaya. Orang-orang percaya bahwa wujud leak bisa menembus rumah, meski pintu terkunci rapat. Tak ada tempat yang aman, karena roh-roh itu bisa hadir di mana saja sesuai perintah tuannya. Para pendeta bahkan harus mengadakan upacara besar hanya untuk menahan pengaruh jahat itu. Namun meski demikian, kekuatan calon arang tetap sulit ditandingi oleh siapapun pada masa itu. Kekuatan ilmu leak juga diyakini mampu memengaruhi alam, membuat hujan turun deras atau sebaliknya membawa kekeringan panjang, sawah-sawah yang semula hijau bisa mendadak layu, hasil panen rusak, dan wabah penyakit menyebar tanpa alasan jelas. Bagi masyarakat agraris, hal ini adalah bencana besar yang menghancurkan kehidupan mereka. Maka, nama calon arang semakin ditakuti, bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai ancaman terhadap keseimbangan alam. Beberapa orang desa mencoba menantangnya, namun mereka berakhir sakit parah atau meninggal mendadak. Kematian itu dianggap sebagai kutukan, pertanda bahwa tidak boleh ada yang berani melawan dirinya. Penyakit misterius yang menjangkiti warga semakin memperkuat keyakinan akan kekuatan hitamnya. Bahkan hewan ternak mati tiba-tiba, menambah penderitaan orang-orang desa yang semakin terpuruk. Semua ini membuat masyarakat tak punya pilihan selain tunduk pada rasa takut yang diciptakannya. Dan di balik semua itu, calon arang tersenyum puas, seolah mendapatkan kekuatan dari penderitaan orang lain. Namun, tidak semua orang menyerah pada teror yang diciptakan calon arang dan ilmunya yang mengerikan. Di kerajaan, desas-desus tentang kesaktiannya sampai ke telinga para pendeta agung dan raja. Mereka tahu, jika dibiarkan terlalu lama, seluruh wilayah bisa hancur oleh pengaruh jahatnya. Maka,
para pendeta mulai mempersiapkan upacara khusus untuk melawan ilmu hitam tersebut. Upacara itu bukan hanya sekadar doa, melainkan juga adu kekuatan spiritual antara terang dan gelap. Pendeta Agung mencoba mengirim murid-muridnya untuk meneliti dan memahami sumber kekuatan Kalonarang. Beberapa dari mereka hilang tanpa jejak, menandakan betapa berbahayanya berhadapan langsung dengannya. Namun tekad untuk melindungi rakyat lebih besar daripada rasa takut yang melumpuhkan. Perlawanan ini menjadi awal dari sebuah kisah panjang tentang pertarungan spiritual. Dan sejak saat itu, nama Kalonarang bukan hanya sekadar legenda, tetapi ancaman nyata yang harus ditaklukkan. Di malam berikutnya, saat bulan purnama kembali memancarkan cahayanya yang pucat, desa itu diliputi rasa ngeri. Warga sudah mulai berani bercerita bahwa mereka melihat sosok bayangan tinggi di dekat hutan. Konon, tubuhnya diselimuti kain hitam yang panjang dan matanya menyala merah menyala. Suara tawa melengking menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Seekor ayam jago yang biasanya berkokok tengah malam mendadak mati mendadak. Anjing-anjing menyala ke arah pepohonan, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang desa memilih berdiam diri di rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka hanya bisa berdoa agar malam itu segera berlalu dengan selamat. Namun, di antara kegelapan itu, sosok Leak diyakini sedang mencari tumbal. Dan setiap orang takut menjadi korban berikutnya yang dipilih oleh Kalonarang. Seorang pemuda bernama Wayan memberanikan diri keluar rumah malam itu dengan membawa obor. Ia mendengar suara samar-samar seperti perempuan menangis dari arah pemakaman desa. Dengan langkah gemetar, ia mencoba menelusuri asal suara yang membuat dadanya bergetar. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah sendiri menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang muncul, duduk di atas batu nisan, matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum dengan senyum yang menakutkan. Wayan langsung menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan jelmaan Leak. Sebelum ia sempat mundur, sosok itu berubah menjadi makhluk besar bersayap kelelawar. Sayapnya mengepak kuat, menghasilkan hembusan angin yang memadamkan obornya. Wayan berteriak keras, namun suaranya tenggelam di tengah malam yang mencekam. Kabar mengenai Wayan yang hilang malam itu segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Keluarganya menangis histeris, sementara para tetua desa berkumpul untuk mencari solusi. Mereka menyadari bahwa ilmu Leak Kalonarang sudah terlalu kuat dan berbahaya. Beberapa di antara tetua itu bahkan menyarankan agar mereka melakukan ritual besar. Ritual itu bukan sekadar upacara biasa, melainkan permohonan kepada Dewa Pelindung. Hanya dengan restu para dewa, mereka percaya Leak bisa dilemahkan dan ditolak. Warga pun mulai mempersiapkan sesajen, dupa, dan perlengkapan sakral lainnya. Suasana desa berubah mencekam, bercampur dengan semangat untuk melawan teror. Namun, di balik persiapan itu, mereka tetap merasa dihantui rasa takut yang mendalam. Karena semua orang tahu, Kalonarang takkan tinggal diam melihat perlawanan itu. Di tengah persiapan ritual, seorang pendeta tua datang membawa kabar penting. Ia mengatakan bahwa Kalonarang memiliki murid-murid yang juga menguasai ilmu Leak. Para murid ini sengaja dilepaskan untuk menebar ketakutan sebelum ritual berlangsung. Mereka akan menampakkan diri dalam wujud menyeramkan untuk melemahkan mental warga. Pendeta itu memperingatkan agar semua orang tetap berpegangan satu sama lain. Karena hanya dengan persatuan, roh jahat tidak akan bisa menguasai hati manusia. Namun, meskipun sudah diperingatkan, tetap saja ada warga yang merasa putus asa. Beberapa bahkan memilih meninggalkan desa, takut tak bisa bertahan menghadapi serangan. Yang tersisa hanyalah mereka yang bertekad untuk melawan hingga titik terakhir. Dan malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, pertanda sesuatu akan terjadi. Ketika malam kian larut, suara gamelan gaib terdengar samar dari dalam hutan. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah menandai datangnya makhluk gaib. Pohon-pohon bergoyang meski angin tidak bertiup. Dedaunan bergetar hebat. Beberapa warga mengaku melihat api biru menari-nari di atas tanah kosong. Anjing-anjing yang biasanya galak kini mendengking ketakutan. Ekornya terlipat, udara desa berubah dingin menusuk tulang, seakan waktu berhenti berputar. Di antara kabut tipis, sosok tinggi berjubah hitam perlahan muncul di kejauhan. Matanya menyala merah, wajahnya menampakkan senyum dingin penuh misteri. Itulah Kalonarang sendiri, sang Ratu Leak yang telah lama ditakuti umat manusia. Dan kini, ia datang untuk menunjukkan kedahsyatan ilmunya kepada seluruh desa.
Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana menyadari bahwa berdirinya Majapahit hanyalah awal dari perjuangan panjang. Kerajaan yang ia bangun belum sepenuhnya stabil, sebab masih banyak pihak yang meragukan kekuasaannya, terutama bekas pengikut Kediri yang merasa terusik kedudukannya. Ia harus menata ulang struktur pemerintahan, memastikan rakyat percaya pada keadilan hukum, dan mengatur tanah pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi. Kertarajasa memerintah dengan hati-hati, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, karena ia tahu bahwa sedikit kesalahan bisa menimbulkan pemberontakan baru. Dalam menjalankan kekuasaan, ia juga dibantu oleh para pejabat setia yang mengutamakan kepentingan kerajaan di atas kepentingan pribadi. Pelan tetapi pasti, Majapahit mulai menumbuhkan wibawa sebagai kerajaan penerus Singhasari. Dari Istana Trowulan, cahaya Majapahit perlahan menyinari tanah Jawa. Walau masih kecil, api itu tidak padam dan justru semakin membesar.